Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian, serta sama calon peserta didik baru MTS Kopi Ambal yang saya sayangi, perkenalkanlah, nama saya Taufik. Di samping saya nanti juga ada yang akan menyampaikan materi, namanya Pak Abror. Ada juga peserta tim yang lain, antara lain adalah Bu Dwi dan Putri Maryuni Sih. Ini yang akan menyampaikan materi tentang bimbingan akhlak. Sebagai pengantar, kita untuk belajar akhlak nanti akan mempelajari tentang akhlak mulia atau yang terkenal dengan akhlak terpuji, yang punya kebalikannya itu akhlak zamimah atau akhlak tercela, dimana nanti kedua-duanya itu akan kita pelajari. Akhlak terpuji akan kita contoh dan akhlak zamimah atau akhlak tercela akan kita hindari, sehingga kita akan dapat bergaul, dapat bermasyarakat dengan baik. Terutama kalian nanti di sini mau belajar dengan teman-teman, punya tata krama, dengan bapak ibu guru juga ada adab-adabnya. Lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Abror. Selamat untuk mengikuti, semoga kalian semua dapat mendapatkan ilmu bimbingan akhlak yang akan sampaikan nanti. Sekian, ini sebagai pengantar, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kenikmatan sehat wal afiat serta kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan keadaan saat ini. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan walafiat, karena masa pandemi seperti ini kita perlu menjaga kesehatan. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga kita tempat dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah merubah kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman orang naik onta menjadi zaman orang pakai Toyota, dari zamannya zaman muter-muter sekarang zamannya zaman komputer. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi matsama ataupun kegiatan pengenalan terhadap Madrasah Sanawiyah Kopi Ambal. Kemarin mungkin sudah disampaikan tentang profilnya, tentang teknik kesehatan, dan saat ini kita akan membahas masalah pendidikan akhlak, ataupun kita berbicara dengan perilaku, tingkah laku, ataupun akhlak. Nah, dalam hal ini yang namanya akhlak itu sesuatu sifat ataupun kegiatan yang mana kita dipelajari itu sulit. Karena apa? Karena menjadikan keteladanan. Jadi di sini akhlak yang kita sebut suatu moralitas itu sangat-sangat penting bagi kita semuanya. Dimanapun, agama apapun tetap memajukan ataupun mengedepankan tentang masalah akhlak. Nah, dalam hal ini, akhlak ini dibagi beberapa macam. Dua macam, ada akhlak yang baik, ada atau dikatakan akhlakul mahmud, ya. Ada juga mazmumah, akhlak yang jelek ataupun akhlak yang kurang baik. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ini dua akhlak. Nah, dalam ini kita akan menyampaikan akhlak itu terbagi beberapa macam bagian. Terutama kita akhlak terhadap kedua orang tua kita. Karena apapun ini, yang pertama dalam berakhlak dalam keluarga ataupun berakhlak dalam kepada kedua orang tua. Kita tahu kita disuruh berbuat baik terhadap
kedua orang tua, karena kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, di sinilah ada akhlak-akhlak yang digunakan terhadap kedua orang tua kita. Maka bahkan dikatakan bahwasanya kalau akhlak seseorang tidak mempunyai akhlak, ini sama saja dengan laisal adab kadul bab. Jadi kalau orang tidak punya akhlak, ini bobrok moralnya, ataupun seperti kemana-mana sekarepe dhewe, tidak tahu tata cara ataupun aturan yang sebenarnya. Kita lanjutkan bahwa tadi saya katakan akhlak itu kalau orang tidak punya akhlak sudah tahu. Terus akhlak yang kedua itu akhlak terhadap masyarakat. Jadi lingkungan kita harus bersikap bagaimana terhadap tetangga, terhadap anak pemilih yang di sekitarnya. Kita juga ada tata caranya dengan tetangga. Bahkan kita pun disuruh untuk berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan dalam hadis banyak disebutkan, mangkana yaumil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga kamu. Disinilah letakul akhlak, suruh memuliakan apa tamu atau tetangga. Nah, ini disinilah berakhlak terhadap masyarakat. Kita sering terhadap masyarakat. Apa pendapat masyarakat? Itu perlu diapresiasi untuk melanjutkan apa yang diputuskan dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, akhlak itu juga terhadap pada dirinya sendiri. Akhlak terhadap dirinya sendiri bagaimana? Ya kita harus menghiasi diri kita dengan perilaku-perilaku yang sangat baik ataupun perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam. Jadi di sini nanti perjalanan ataupun kita akhlak terhadap dirinya juga kita harus menyesuaikan dirinya di mana kita adanya atau di mana kita berada. Artinya apa? Di sekolahan juga kita punya akhlak terhadap gurunya. Akhlak itu tadi disampaikan juga akhlak terhadap masyarakat lingkungannya. Di sini di dalam kamu bersekolah pun ada akhlak terhadap gurunya. Bahkan dari seorang menuntut ilmu harus punya akhlak ataupun disebutkan dan ada tata caranya kita menghormati guru kalian. Jadi kamu juga harus punya adab, tata cara, tata krama untuk di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan rumah ataupun di lingkungan yang lain itu harus dijaga. Karena dalam hadis dijelaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka tidak akan diutus kecuali apa? Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Tadi saya katakan yang namanya akhlak memang sulit sekali mempelajari ataupun karena hal ini tadi mempraktekkan atau mencontohkan perilaku yang ada itu akhlak hasilnya. Jadi dipelajari itu sulit, tahu tata teorinya saja tidak bisa, cuman teori saja. Karena apa? Yaitu tadi saya katakan sulit pada akhlak ini karena apa? Bukan teoristis. Artinya ya implementasinya dari suatu ilmu pengetahuan itulah dikatakan tadi akhlak. Oh, bagaimana menghadapi seseorang, bagaimana kita bertingkah laku di hadapan orang tua dalam masyarakat, di dalam sekolah. Jadi syarat tahun mencari ilmu tadi takdimun alal ustad ataupun dikatakan menghormati guru itu pun salah satu akhlak. Bahkan itu syarat seseorang menuntut ilmu bahwa kita harus takdim. Takdim artinya menghormati kepada gurunya. Jadi tadi guru pun sebagai tolak ukur untuk meniru apa yang disampaikan oleh guru, Pak Ustadz ataupun Pak Kiai di rumah kamu itu semuanya bisa kamu lakukan. Terus lanjutnya akhlak terhadap temannya. Di sini juga punya akhlak terhadap teman. Teman kamu punya teman baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga ada tata caranya, ta'aruf ataupun saling kenal itu ada batasan-batasan tertentu. Jadi di sini kalau kamu itu akhlak terhadap temannya itu juga harus menjaga diri dengan apa? Artinya apa? Harus tahu bagaimana temannya. Kalau temannya punya masalah ataupun temannya punya hal-hal sesuatu yang kurang baik, maka harus bisa menutupi aib seseorang atau aib temannya sendiri. Artinya apa? Kalau kita dalam hadis pun banyak sekali dikatakan kalau seseorang menutupi aibnya saudaranya ataupun temannya, maka Allah pun akan menutupi orang tersebut nanti di yaumul qiyamah. Itu dalam hadis itu di pelajaran kelas 8 itu banyak sekali dijelaskan. Nah, di sini intinya kalau orang punya akhlak apapun itu pasti akan mulia. Bahkan
karena tadi Nabi diutus bukan untuk apa, tetapi menyempurnakan akhlak. Kita tahu pada zaman dulu, bukannya orang nggak pinter, itu di di semenanjung Arab, bukannya orang tidak pinter, tetapi memang akhlaknya mereka yang rusak ataupun nggak karu-karuan. Makanya di sini pentingnya akhlak. Apapun orang itu kadang-kadang berilmu tinggi ataupun sarjana S1, S2, S3, tetapi karena akhlak moralitasnya nggak ada, maka kadang-kadang menghalalkan berbagai macam cara. Nah, inilah tidak sesuai dengan kaidah agama. Maka dalam hal ini saya kira penting sekali kita mempunyai akhlak, ataupun saya katakan tadi yang terpenting adalah akhlakul karimah ataupun akhlakul mahmudah, atau akhlak yang baik terhadap dirinya sendiri, terhadap temannya, atau terhadap keluarganya, terhadap masyarakat secara luas. Kalau di lingkungan masing-masing, nanti kamu berada di mana? Di masyarakat terhadap masyarakat, di dalam sekolah terhadap sekolah. Kalau kamu di masjid juga akhlak di lingkungan masjid. Ini banyak sekali. Jadi kiranya itulah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kalian semua. Jadi saya garis bawahi dimanapun Anda berada, tentang akhlak itu dikedepankan. Karena tidak semuanya itu tadi saya katakan, orang-orang yang tidak punya akhlak ini sama dengan lalat, atau laisal adab kadal bab. Jadi jangan seperti itu. Orang tidak punya akhlak sama dengan lalat, kemana saja secara PDW ke tempat mutat itu, tidak, karena tidak punya aturan. Terima kasih yang atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari kami tidak lupa menyampaikan semoga sukses anak-anakku sekalian, bisa kita bergabung dengan MTS Kupi. Mudah-mudahan kamu bisa belajar dengan baik dan mencapai apa yang kamu cita-citakan. Amin, amin, amin. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Wa akhiran wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.